Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sudut berelasi di berbagai kuadran. Nah, ingat kembali perbandingan trigonometri. Ini khususnya di kuadran 1 ya. Misalkan ada suatu titik ini ya. Karena di kuadran 1 berarti koordinatnya x, y, artinya x positif, y positif. Nah, itu terbentuk suatu sudut alfa dari jika titik itu dihubungkan dengan ini ya, titik pusat atau 0,0. Nah, berarti dari titik pusat sampai ke ini ya, jika garis itu ditarik lurus ke bawah, nah ini adalah x. Kemudian yang tegak itu adalah y, dan yang miring kita namakan dengan r. Nah, sehingga perbandingan trigonometri dari sudut alfa adalah ini ya, sin alfa berarti sin demi depannya, alfanya di sini berarti depannya ini ya, ditarik di depannya adalah y, miringnya adalah r. Kemudian kalau kosekan itu langsung kebalikannya ya, r per y. Kemudian kosami sampingnya x, miringnya r. Kemudian sekan berarti r per x, tan desa berarti y per x. Untuk kotangan kebalikannya x per y. Ini sekedar untuk mengingatkan. Nah, kita mulai masuk ini ya, sudut berelasi pada berbagai kuadran. Ini untuk simbol x kita mulai dari 0 derajat ya. Ini ketutannya di sini adalah 0. Kemudian membentuk sudut siku-siku berarti atas 90 derajat. Sebelah sini adalah 180 derajat membentuk garis lurus. Kemudian ini ya, 270 derajat dan kembali lagi ke 0 atau 360 derajat. Jadi ini membentuk satu putaran penuh. Nah, dari 0 sampai 90 derajat ini dinamakan kuadran 1. Dari ini ya, koordinatnya adalah x, y. Di kuadran 1 x-nya positif, y juga positif. Kemudian kuadran 2 berarti ini dari 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk koordinatnya ini min x, y. Karena di kuadran 2 di sini ya, x-nya itu negatif, y-nya ke atas berarti positif. Kemudian kuadran 3 x dan y-nya negatif. Untuk kuadran 4 yang negatif adalah y-nya. Jadi koordinatnya adalah x, min y. Nah, untuk perbandingan trigonometri positif negatifnya seperti ini ya. Di kuadran 1 semua perbandingan trigonometri itu bernilai positif. Di kuadran 2 yang positif hanya sin dan lawannya yaitu kosekan. Di kuadran 3 yang positif hanya tan dan kebalikannya yaitu kotangan. Dan di kuadran 4 yang positif hanya kos dan kebalikannya adalah sekan. Untuk mengingat lebih mudah, nah kita buat jembatan keledai ya. Ini menggunakan kata-kata semua sindikat tangannya kosong. Semua artinya di kuadran 1 semua perbandingan trigonometri bernilai positif. Sindikat sin di kuadran 2 yang positif, tangannya tan di kuadran 3 yang positif, kosong kos di kuadran 4 yang positif, yang lain berarti negatif ya. Nah, kita lanjutkan. Ini tabel hanya untuk mengingatkan atau hanya untuk mengecek ya. Silahkan dibaca sendiri. Nah, perbandingan trigonometri untuk alfa derajat dengan sudut 90 min alfa. Ya, jadi kalau di kuadran 1 tadi 90 min alfa ini juga masuk ke kuadran 1. Sin 90 min alfa ini nilainya sama dengan cos
alfa. Kalau cos 90 min alfa sama dengan sin alfa, dan seterusnya ya nilainya. Ini berubah-ubah, sin jadi cos, cos jadi sin, dan lain sebagainya. Kemudian perbandingan trigonometri untuk alfa derajat dengan sudut 90 plus alfa. Ini kalau 90 plus alfa berarti masuknya ke kuadran 2. Sin 90 plus alfa nilainya jadi cos alfa. Cos 90 plus alfa nilainya jadi min sin alfa. Ini karena di kuadran 2 yang positif hanya cos dan ini ya, secant. Nah, untuk itu ini tidak kita gunakan karena akan merubah nilai. Yang akan kita gunakan adalah yang ini, perbandingan trigonometri untuk alfa derajat dengan sudut 180 min alfa. Ini ya, di kuadran 2, sin 180 min alfa ini sama dengan sin alfa. Kemudian cos ya tetap cos, tan tetap tan, kot tangan tetap kotangan, dan seterusnya. Yang positif hanya sin dan kosekan. Kemudian perbandingan trigonometri untuk alfa derajat dengan sudut 180 plus alfa, berarti ini masuk di kuadran 3. Sin tetap sin, cos tetap cos, dan seterusnya. Di kuadran 3 yang positif adalah tan dan kotangan ya. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan sudut relasi. Perhatikan ya, ini adalah cara gampangnya. Ini kita perhatikan bidang kartesiusnya. Kuadran 1, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 dari 180 sampai 270, dan kuadran 4 itu dari 270 sampai 360. Jadi untuk 0 atau 360 itu sama ya nilainya untuk perbandingan trigonometri. Ingat kembali semua sindikat tangannya kosong. Di kuadran 1 semua perbandingan trigonometri positif, di kuadran 2 sin yang positif, di kuadran 3 tan yang positif, dan di kuadran 4 cos yang positif. Nah, untuk kuadran 1 ini ada 90 min atau 0 plus ya. Kalau 0 plus itu kan berarti biasa seperti yang kita gunakan, misal sin 30 ya langsung sin 30, tan 60 ya langsung tan 60 tanpa ada pengurangan atau penambahan. Untuk kuadran 2 itu kan bisa menggunakan 90 plus atau 180 min. Nah, yang akan kita gunakan nanti yang mana ya? Nah, nanti ini bisa untuk kuadran 3 bisa 180 plus atau 270 min. Ini kan akan ketemu di kuadran 3 juga. Di kuadran 4 bisa 270 plus atau 360 min. Nah, kuncinya di sini. Supaya nilai sin tetap sin dan cos tetap cos dan seterusnya, untuk kuadran 2 seperti tabel yang telah kita lihat tadi, kita menggunakan 180 min ya. Jadi 180 derajat min alfa. Kemudian kuadran 3 kita gunakan 180 plus alfa. Dan untuk di kuadran 4 kita gunakan 360 min alfa. Kuncinya ada di garis hijau ini ya. Jadi kita gunakan garis hijau ini. Kuadran 1 tetap, kuadran 2 pakai 180 min, kuadran 3 180 plus, dan kuadran 4 menggunakan 360 min. Nah, ingat-ingat patokannya di sini. Untuk negatif dan positifnya sesuai ini ya, semua sindikat tangannya kosong. Nah, langsung saja ke contoh biar lebih jelas penerapannya. Tentukan nilai dari cos 135 derajat, tan 210 derajat, dan sin 300 derajat. Untuk cos 135 di sini kita tentukan kuadrannya dulu. 135 itu berapa? Kuadran berapa? Ini kan berada di kuadran 2.
karena berada di antara 90 sampai 180 derajat. Nah, di kuadran 2 berarti kita menggunakan 180 min alfa. Dan nilai cos di kuadran 2 adalah negatif. Ini ya, cos 135 derajat, 135 itu kan sama saja 180 dikurangi 45. Ini kan patokannya di sini ya, harus menggunakan 180 min karena di kuadran 2. Dan 135 itu bisa diperoleh dengan 180 dikurangi 45, hasilnya kan 135 ya. Kemudian, kenapa di sini muncul min? Karena di kuadran 2 nilai cos adalah negatif. Dan ini sama saja nilainya dengan cos alfa ya. Kita ambil alfanya saja atau 45-nya saja, masukkan ke sini. Min cos 45 sehingga diperoleh min setengah akar 2. Kemudian untuk tan 210 derajat itu berada di kuadran 3. Untuk tan di kuadran 3, untuk 210 dulu ya. 210 berarti pakai 180 plus karena di kuadran 3 180 plus alfa, dan tan di kuadran 3 nilainya positif. Ingat, semua sindikat tangannya tan di kuadran 3 positif. Tan 210 ini sama saja tan 180 ditambah 30. 180 tambah 30 ini kan ketemunya 210, pas berarti ya. Nilai tan positif berarti di sini tetap ambil alfanya 30 derajat. Tan 30 derajat nilainya adalah sepertiga akar 3. Kemudian sin 300 derajat. 300 berarti itu berada di kuadran 4. Kuadran 4 berarti menggunakan 360 min alfa. Dan sin di kuadran 4 semua sindikat tangannya kosong, karena di kuadran 4 yang positif adalah cos, berarti sin di kuadran 4 adalah negatif. Sin 300 itu sama saja dengan sin 360 min 60. Nah, ini di kuadran 4 negatif, ambil alfanya menjadi sin 60 derajat. Sin 60 derajat nilainya adalah min setengah akar 3. Nah, sampai di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.